Persebaya Surabaya mulai gencar dalam melakukan gebrakan di bursa transfer. Manajemen Persebaya diam-diam sudah mendatangkan pemain berlabel timnas. Dia adalah Brilian Aldama. Brilian sendiri berstatus tanpa klub setelah klubnya, NHK Rijeka, tak memberikan perpanjangan kontrak untuk pemain 20 tahun tersebut. Atas dasar itulah, Persebaya langsung memberikan tawaran. Kabarnya, sudah ada deal-dealan antara kedua belah pihak. Dan kepindahan Brilian ke Persebaya, tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak klub. Manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri, tidak menampik hal tersebut. Namun, dia juga belum bisa memberikan kepastian. Saat ditanya, tentang adakah kans Brilian kembali ke Persebaya, manajer Persebaya tersebut menjawab, ya kita lihat saja, tunggu saja beberapa pekan ke depan, saat ditanyai wartawan Jawa Pos. Selain itu, dalam wawancara terbaru bersama Skor Indonesia, Brilian juga menyampaikan niatnya kembali ke Indonesia, agar dapat mengembalikan performanya yang sudah lama hilang, yaitu menit bermain yang tak kunjung diberikan oleh tim asal Kroasia tersebut. Kedekatan Persebaya dan Brilianlah yang menjadi alasan kuat, bahwa Bajul Ijo masih membuka pintu untuk salah satu jebolan terbaik Akademi Persebaya tersebut. Akhirnya terungkap, Taisei Marukawa akui digaji fantastis di PSIS. Taisei Marukawa resmi ke PSIS dan dipublikasikan pada 1 April 2022. Namun kepergiannya dari Persebaya Surabaya menuai kontroversi. Selain para supporter yang telah terlanjur cinta, kepindahan Marukawa juga terkesan buru-buru. Yang mana belum genap 24 jam sejak berpamitan melalui media sosial, Taisei ternyata sudah berseragam PSIS Semarang. Pemain terbaik Liga 1 musim lalu itu, ternyata mendapatkan gaji tinggi di PSIS. Hal itu, diungkapkan sendiri oleh Taisei Marukawa, dalam wawancara di channel YouTube, Shunsuke Nakamura, agen pemain sepak bola Jepang. Dalam sesi wawancara itu, Taisei membenarkan digaji lebih tinggi di PSIS. Meski tak menyebut nominal, ia mengaku gajinya setara dengan pemain J1 atau kasta tertinggi Liga Jepang. Lebih spesifik, ia menyebut sebanding dengan gaji pemain salah satu tim, yaitu Urawa Reds. Berdasarkan Transfermarkt, bahwa rata-rata pemain muda Urawa Reds memperoleh gaji yang jika dirupiahkan sekitar 800 juta hingga 1 miliar. Itu baru pemain muda, atau kalau dibilang pemain yang biasa-biasa saja. Namun jika pemain tersebut merupakan pemain bintang, atau pemain berlabel pemain timnas Jepang, paling tidak mereka akan digaji sekitar 27 miliar. Dalam video wawancara tersebut, sama sekali kita tak menemukan bahwa Marukawa ingin kembali ke Liga 2 Jepang, terutama ke Tokyo Verdy, seperti yang diberitakan lalu-lalu. Walau dianggap cuci gudang, Persebaya justru hampir siap untuk musim depan. Manajer tim Persebaya Surabaya, Yahya Al-Kathiri, mengaku sudah deal dengan beberapa pemain. Komposisi pemain Persebaya Surabaya pun hampir komplit untuk menghadapi kompetisi Liga 1 mendatang. Yahya Al-Kathiri menyebut, saat ini komposisi sudah mencapai 90%. Pihaknya akan segera mengenalkan beberapa pemain baru kepada publik. Sesi perkenalan pemain baru mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat. Setidaknya, skuad saat ini sudah mencapai 90%. Sudah ada beberapa nama yang deal, tapi memang belum bisa kami perkenalkan kepada publik, tutup Al-Kathiri. Walau kehilangan 50% pemainnya, yang mayoritas merupakan pemain inti Persebaya, tampaknya, pihak manajemen Persebaya tetap optimis dengan skuad yang ada. Walau pemain yang datang dianggap masih kalah kelas dengan pemain yang pergi, seperti Leo Lelis dan M. Zainuri, yang mana kedua pemain tersebut merupakan pemain yang berasal dari tim degradasi musim lalu. Kemudian 3 pemain yang diambil dari seleksi Akademi Persebaya. Ditambah Januar Eka Ramadan, striker lokal yang direkrut dari Liga 2. Kemudian So Yamamoto dan Higor Vidal, yang mana kedua pemain tersebut, market value-nya sangat jauh, di bawah rata-rata pemain asing yang ada di Liga 1 saat ini. Atas dasar itulah, banyak yang meragukan keberanian Persebaya untuk menyongsong musim depan dengan skuad yang ada saat ini. Belum lama berpisah dengan Persebaya, para pemain yang keluar jadi rebutan. Persebaya resmi melepas 14 pemainnya untuk musim depan. Tak hanya Marukawa, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya yang telah mendapatkan tempat berlabuh, beberapa pemain lainnya juga dikabarkan menjadi incaran tim besar.
Frank Sokoy dirumorkan masuk incaran Barito Putra. Ali Sesai dan Octavianus Fernando semakin dekat dengan PSIS Semarang. Randy Irwan juga dikabarkan telah didekati oleh Deltras FC. Reva Adi Utama juga masuk bidikan Madura United. Samsul Arif diincar Persis Solo. Dan Arif Satria ke Rans Cilegon FC. Dengan banyaknya pemain yang hengkang, maka musim depan Persebaya akan sering reuni dengan mantan pemainnya, bukan menjadi teman, melainkan menjadi rival. Begitulah beberapa kabar terbaru dari Persebaya. Menarik kita tunggu, apakah dengan tidak adanya pemain bintang di Persebaya, akan mampu mengangkat prestasi tim Bajul Ijo, atau justru, Persebaya yang harus mengalah, melihat tim lain memperebutkan juara.